Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua dari mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Perkenalkan, nama saya Kalista Amelia. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai bahaya pinjaman online. Pasti teman-teman semua udah gak asing dong sama kata-kata pinjol atau pinjaman online. Namun, sebelum saya menyampaikan materi saya ada sedikit ice breaking nih, berupa teka-teki yang akan memecahkan ketegangan di ruangan ini. Sudah siap semuanya? Oke, kalau udah siap, saya akan menyampaikan teka-teki berupa pertanyaan. Gampang kok pertanyaannya. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya itu adalah, apa yang bisa membuat kita kaya dalam sekejap, namun bisa juga memakan kita dalam sekejap? Hayo, kita pikirin dulu jawabannya. Nanti kita kembali lagi ke teka-teki ini setelah saya menyampaikan materi. Sekarang, yuk kita masuk ke dalam topik yang fokus, yang serius, namun penting. Bahaya pinjaman online. Teman-teman semua, sekarang ini kita hidup di zaman dimana semua teknologi itu udah canggih banget, dimana teknologi juga memudahkan kita dalam banyak hal, terutama keuangan. Bener gak? Bener dong. Salah satu kemudahan itu adalah layanan pinjaman online. Pasti teman-teman udah gak asing kan sama pinjaman online atau pinjol itu. Namun, di balik kemudahan itu pasti ada bahaya yang serius. Apa sih bahayanya pinjaman online? Saya akan sampaikan 3 bahayanya pinjaman online. Pertama-tama, mari kita bicara tentang kemudahan akses pinjaman online. Dengan beberapa kali klik aja, uang bisa langsung masuk ke rekening kita. Namun, kita juga perlu sadari, terkadang ada suku bunga yang tinggi dan itu tersembunyi. Apa sih maksudnya? Jadi gini, misalnya saya mengajukan pinjaman online ke salah satu platform. Saya ingin mengajukan, let's say, 2.500.000, dan saya akan mengembalikan uangnya dengan cara dicicil sebanyak 5 kali. Kalau secara perhitungan, 2.500.000 dicicil 5 bulan, per bulannya kita perlu menyicil 500.000. Tapi kalau pinjaman online itu ada suku bunga, jadi kemungkinan yang akan kita kembalikan dalam waktu 5 bulan kurang lebih bisa hampir 3 jutaan. Itu yang disebut suku bunga yang tinggi. Kebayang gak sih kalau kita pinjam dengan nominal yang besar dan tenggat waktu kembalinya lebih lama, kayak kita pinjam 10 juta dan kita kembalikan dalam waktu 1 tahun. Kebayang gak sih kita punya utang itu besar banget. Nah, yang kedua, perlu kita sadari juga nih bahwa pinjaman online itu dapat menjadi lubang yang dalam. Apa sih maksudnya lubang yang dalam itu? Iya, jadi banyak dari kita yang mungkin tergoda melakukan pinjaman online yang pinjamannya lebih dari yang kita perlukan. Misalnya, dia cuman butuh 10 juta, tapi karena kemudahan akses untuk meminjam, dia jadi meminjam 15 juta. Tapi jangan lupa, semakin besar yang kita pinjam, semakin tinggi juga suku bunga yang kita dapatkan. Nah, hal itu yang menyebabkan kita terjebak dalam lingkaran hutang yang mungkin kita akan sulit keluar dari lubang itu, teman-teman. Yang terakhir atau yang ketiga, ini hal yang paling berbahaya dari pinjaman online, yaitu resiko identitas dan privasi pribadi kita yang terancam. Iya, data pribadi kita, bahkan informasi mengenai finansial kita juga bisa loh dilacak dan diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan hal itu rentan terhadap penipuan dan pencurian identitas. Bahaya banget kan? Gimana nih teman-teman? Banyak banget kan dampak buruk dari pinjaman online? Kalau teman-teman ada
yang sedang masuk di lubang pinjaman online, yuk kita keluar, kita buang jauh-jauh kemudahan itu, dan kita mulai semuanya dari awal dengan cara menabung. Apa teman-teman? Menabung. Ya, dengan cara menabung, kita juga bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ingat, segala sesuatu itu butuh proses, tidak ada yang instan. Nah, sekarang saya udah di penghujung materi nih. Yuk kita kembali ke pertanyaan saya di awal, yaitu apa yang membuat kita kaya dalam sekejap, namun bisa juga memakan kita dalam sekejap? Jawabannya adalah pinjaman online. Ironis ya, namun kita jangan sampai membiarkan hal tersebut menghancurkan masa depan kita. Sebagai mahasiswa universitas terbuka yang cerdas, mari kita berkomitmen dan bijaksana dalam mengelola keuangan kita. Jangan sampai kita mencoba untuk melakukan pinjaman online yang dapat merugikan kita dan masa depan kita nanti. Yuk kita belajar untuk hidup di dalam kemampuan kita dan berinvestasi dalam pendidikan finansial yang baik. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita semua dapat menghindari bahayanya pinjaman online dan mencapai kestabilan finansial sejati. Terima kasih atas perhatian dan waktu kalian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.